Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bule Hajjah Hanifah Ma'mun atolallahu umraha wa razaqaha sihhatan wa afiyah. Keluarga Abi Mujib, tidak hanya keluarga, tidak hanya saudara, tapi teman seperjuangan semenjak kecil, termasuk mulai ketika mencari calon istri. Tapi dia tidak membantu saya. Ketika saya dapat Mbak Iyunya itu juga tidak lewat dia. Dia hanya bersorak-sorai saja. Teman yang kejam tapi saya suka. Umi Yana, adik-adik, siapa adik Nana, adik siapa semuanya ini, Dek Atin, Dek siapa, Dek Yaya, terus siapa lagi? Ananda. Oh Masya Allah, sayangku Lana. Semua santriwati Pondok Pesantren Putih Permata, I guess, I suspect you are waiting for my humor. Saya kira, saya duga kalian menunggu humor saya. Funny stories, joke. Tapi izinkan saya malam ini belajar ngaji serius. Saya malam ini akan belajar ngaji serius mumpung diundang saudara sendiri. Jadi begini adik-adik. Belum hamdalah sholawat ya, tadi sudah pakai bahasa Arab. Jadi begini langsung saja. Salah satu hadis yang diulang-ulang diucapkan oleh Abah Nafi' Abdillah rahimahullah kepada setiap santri adalah hadis ini. Bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina, bisa dibaca dua, yasluhuna fima afsadahun nas, bisa yuslihuna fima afsadahun nas. Saya awali pertama, bada'ad dinu ghariban. Agama Islam, agama kita ini datang pertama kali ghariban, secara aneh. Mengapa aneh? Pada saat kaum Quraisy Makkah hampir bisa dikatakan semuanya menyembah berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa di macam-macam, karena bisa dilihat. Pada saat seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa suatu agama untuk menyerukan menyembah kepada zat yang la tudrikuhul absar, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi ketika masyarakat semuanya, masyarakat jahiliyah mengajak menyembah kepada sesuatu yang bisa dilihat, Rasulullah mengajak menyembah kepada zat yang tidak bisa dilihat. Maka benar saja Rasulullah bersabda, bada'ad dinu ghariban. Agama Islam itu datang dalam keadaan aneh. Nyembah kok sesuatu atau zat yang tidak bisa dilihat. Ini ada satu cerita tanpa nama. Nah, aduh cerita, aduh.
Menyesal deh. Tapi nggak terlalu lucu. Ada suatu cerita, fakta. Ada seseorang punya anak cowok 3. Seseorang ini belum juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi kerjaannya dia bangun pagi-pagi. Ya kalau Islam ya tahajud lah ya. Tapi dia tidak. Dia pagi-pagi menata, menghias berhala yang akan disembahnya nanti ketika subuh. Nah, alhamdulillah ketiga putranya ini sudah terlebih dahulu masuk Islam, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ketiga anak ini prihatin. Ini kalau mengganggu ini saya tolak loh ya. Udah nanti aja gampang, di sana aja. Ya, kasihan. Jadi apa? Ada anak 3 anak ini prihatin karena bapaknya belum masuk Islam. Maka ketiganya berpikir keras. Bagaimana caranya supaya bapaknya masuk Islam? Ditemukan cara. Besok sebelum ayah bangun, mari kita seret patung yang selama itu disembahnya, kita ceburkan ke sumur. Oke? Benar, alhamdulillah berhasil. Bapaknya bangun, kaget, loh mana Tuhanku kok hilang? Mana Tuhanku hilang? Dicari ke sana kemari, ketemu di sumur. Ya, lupa saya sudah berapa puluh tahun Tuhan gak aku mandikan. Jadi kalau waktu itu sudah Islam ya astagfirullahaladzim, sudah berapa puluh tahun aku tidak memandikan Tuhanku. Makanya subuh ini Tuhanku nyebur ke dalam sumur. Paham ya? Paham. Lu kok yo funny stories padha wae ngene, wis apa-apa. Terus tapi kok kemudian dia marah-marah, minta tolong sama anaknya 3. Hei, tolong dong. Kita angkat Tuhan kita ini. Kita angkat, kita keluarkan dari sumur. Diturutin sama anak-anak itu. Tapi sebelumnya ketiga anak ini kecewa. Kenapa ayah tidak juga sadar bahwa masa sih patung bisa jalan sendiri ke sumur. Oke. Malam kedua, kemudian baru berapa yang nonton itu? 40 orang. Ya. Biasa aja kali, biasanya ribuan kok. Mana? Sebentar, iya. Jadi ini kalian taksut sebentar ya, mohon maaf. Mana kok nggak bisa ya? Oh, ini semuanya, masya Allah, masya Allah. Oke. Nah, udah. Sekarang menghadap ke saya lagi. Iya. Saya teruskan. Malam kedua dicari cara yang lain. Dicarilah cara hampir sama sebetulnya, yaitu patungnya diceburkan ke dalam comberan. Oke? Kalau tadi di sumur, malam kedua diceburkan ke comberan. Baru kejadiannya sama, subuh-subuhnya bapaknya bangun, pertama kali histeris. Tuhanku di comberan. Tapi seketika itu terbuka mata hatinya. Masa ada Tuhan milih tempat yang kotor? Kalau kemarin saya masih menduga Tuhan itu sudah sangat kotor, kemudian mandi. Lah ini, paham ya adik-adik ya? Nah itu sekedar gambaran. Pada saat seperti itulah Islam turun. Jadi aneh karena waktu itu yang ada menyerukan untuk menyembah sesuatu yang bisa dilihat, tapi Nabi Muhammad SAW mengajak kita menyembah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Itu ketika Islam itu pertama kali muncul aneh, ghariban.
Kemudian sabda baginda tadi yang pertama kali baginda Rasul, wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dan Islam nanti di akhir zaman, ya itu makna luzumnya begitu, di akhir zaman akan kembali menjadi aneh. Artinya apa adik-adik? Kita tahu setelah baginda Rasul hijrah ke mana? Madi, Islam berkembang pesat, betul? Apalagi diteruskan oleh banyak khulafaur rasyidin. Yang paling masyhur adalah Sayyidina Umar bin Khattab, memperluas cakupan Islam, termasuk terutama di Persia. Wah, kalau saya ingat penyebaran Islam di Persia ini selalu ingat cerita ini. Aduh, cerita lagi. Nggak apa-apa? Ya, ini sanggup sampai jam berapa ini kira-kira? Subuh? Siap. Ini bunyai-bunyai kalau ngantuk dipersilakan kondur nggak apa-apa yang itu. Yang mudah-mudah saja. Oke. Jadi kalau cerita tentang penyebaran Islam ke tanah Persia itu ya banyak cerita, tapi dasar saya dari sekian banyak cerita yang paling banyak saya ingat ceritanya ini Sayyidina Umar. Jadi kenapa? Begini. Suatu saat Sayyidina Umar itu ngaji begini nih. Ya Bapak Ibu, pengajian umum lah. Sayyidina Umar sebelumnya mendapatkan laporan dari para bawahannya, dilaporkan bahwa terjadi angka surplus jombloan. Apa? Surplus jombloan alias para jejaka banyak yang ndak laku nikah. Itu laporan dari para pembantu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, apa kira-kira masalahnya? Apa rakyatku nggak ada yang ganteng-ganteng gitu kan? Ya ganteng-ganteng Sayyidina Umar, tapi pihak wanita, pihak wali nikah, ya kan? Berarti pihaknya bapak-bapak kalian. Oke. Kalau pasang mahar itu tinggi banget. Jadi lelakinya nggak kuat bayar. Karena nggak kuat bayar mahar ya nggak jadi nikah. Akhirnya menjomblo, oke? Sayyidina Umar prihatin. Waduh, ini bagaimana ini? Angka jombloan naik drastis, ini suatu fenomena yang menyedihkan. Iya, Sayyidina Umar berpikirnya sampai begitu, mikirin yang jomblo-jomblo. Iya. Duh para jomblo, pria wanita. Sudah hafal kamu. Terus Sayyidina Umar kesempatan ada pengajian umum, ya. Sayyidina Umar kemudian berkata, ya aulia al-umur la tughalu fil muhur. Wahai wali-wali nikah, jangan terlalu mahal kalau pasang mahar. Ya betul. Okay. Tiba-tiba di pojok sana ada ibu-ibu protes. Sayyidina Umar, ittaqillah. Ittaqillah itu ungkapan kalau dalam bahasa kalian yang bener aja, begitu loh. Paham? Nah, bukan kok ittaqillah, siap, apa itu? Itu hampir sama dengan cerita dalam cerita. Jamaah haji kita rada-rada pernah mondok kayaknya ya. Terus di sana itu melakukan pelanggaran apalah pelanggaran kecil, dimarah-marahin sama orang. Allah yahdik, amin. Allah yahdik, amin. Dikirain didoakan. Padahal Allah yahdik, kamu ini waras enggak sih? Gitu maksudnya. Paham ya? Allah yahdik itu maksudnya kamu ini waras enggak sih? Gitu loh. Nah itu jamaah kita amin. Yo, capek orang Arabnya marah lah ya. Oke, kembali lagi malah barbar gitu. Sayyidina Umar akhirnya itu tadi terus diprotes sama ibu-ibu. Ya Umar ittaqillah, ama tasma'u qawlahu ta'ala wa ataitum ihdahunna qintara. Wow. Paham kamu? Astagfirullahaladzim. Yang bener aja Pak Umar, apa Anda nggak pernah membaca gambaran mahar di Quran itu kintoron. Kintoron itu maknanya banyak. Yang penting, yang paling sepakat adalah al-mal al-kathir. Harta yang ada yang mengatakan bendungan emas. Bendungan. Emasmu berapa? Bendungan emas. Oke. Jadi hak wanita mas kawinnya tinggi. Sayyidina Umar seketika mak jelek. Tapi Sayyidina Umar jujur.
Asobat imra'atun wa akhta'a Umar. Wow. Ibu itu benar, Umar yang salah. Umar hanya berpikir, barangkali bapak-bapak yang munyai cewek yang mau dilamar, tolong kalau pasang mahar jangan mahal. Tapi itu semua tetap hak wanita. Saya sebagai Amirul Mukminin tidak bisa memutuskan untuk mewajibkan supaya apa? Maharnya tidak boleh mahal. Dah sak karep-karepe, terserah panjenengan semua yang punya anak putri yang mau dinikahin. Besok kalau ada yang melamar putrimu tetap dengan mas kawin yang mahal, silahkan, itu hak Anda. Saya hanya menyampaikan pemikiran saya. Berhari-hari, setiap hari Sayyidina Umar bertanya, bagaimana kondisi? Tetap angka jumlahan naik drastis. Oke? Nah, bersamaan dengan itu Sayyidina Umar meluaskan cakupan dakwahnya diantaranya ke tanah Persia. You tahu, cewek Persia itu Masya Allah, cantiknya bukan main. Iya, lebih cantik daripada orang Arab. Istriku yang sudah seperti Arab itu lebih cantik lagi kalau dengan orang Persia, Masya Allah. Kamu belum pernah tahu ya? Sama dengan saya. Kata orang, gitu ya, kata orang. Aku jujur loh, aku ini pembicara jujur. Nggak seperti pembicara media sosial lainnya. Iya kan? Oke, saya teruskan. Jadi orang Persia itu cantik. Nah, ketika Sayyidina Umar meluaskan cakupan dakwah ke tanah Persia, oke. Kemudian banyak orang masuk Islam, maka banyak yang pergi umroh. Cewek-cewek Persia itu ke Arab, terutama ke Madinah. Namanya Madinah itu Masya Allah barokahnya seperti apa, maka cewek-cewek itu tertarik berdiam diri, bagaimana caranya supaya menjadi warga Madinah. Maka kemudian singkat kata, cewek-cewek ini mau diperistri cowok-cowok Madinah tanpa mas kawin. Paham? Akhirnya Alhamdulillah angka jombloan menurun drastis. Karena ada pilihan lain, cewek dari mana tadi? Persia tanpa mahar. Wow banget deh. Oke? Tapi pada saat yang sama angka jomblowati naik. Apa? Angka jomblowatinya naik, rasain deh lo kan begitu. Oke, baik, itu sekedar gambaran bahwa tadi Islam datang dalam keadaan aneh. Karena pada saat yang lain nyembah sesuatu yang bisa dilihat, Nabi Muhammad membawa agama untuk menyerukan kepada zat yang tidak bisa dilihat. Makanya pertama kali Islam datang itu dirasa aneh. Kemudian lambat laun Islam berkembang pesat, terutama itu tadi saya katakan semenjak Rasulullah berdakwah di Medina, terus kemudian para sahabat terutama Khulafaur Rasyidin memperluas cakupan dakwah terutama di kota tanah Persia dan seterusnya. Kemudian Mbah Maimun, sekaligus saya ini seriusnya juga ya, Mbah Maimun itu kan kalau menafsiri subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Jadi Isra itu kan ke Masjidil alladzi barokna haulahu, yang aku kasih berkah di sekitarnya. Di sekitarnya orang sekarang ini melihat nyatanya Masjid Baitul Maqdis itu dijajah oleh Israel. Rakyat Palestina ditindas semenjak tahun 1948, lebih dari 70 tahun. Sampai saat ini belum selesai-selesai. Maka orang terkadang bertanya, mana barokahnya Allah yang dijanjikan melalui surah Al-Isra, alladzi barokna haulahu. Mbah Maimun punya penafsiran yang luar biasa. Haulahu itu sungai Nil dan sungai Furat atau Eufrat. Sungai Nil itu di beberapa negara seperti Sudan ini, Mbak Yaya, kemudian Mesir, macam-macam, Mauritania, Ethiopia, dan negara-negara lain. Kemudian yang
Al-Furat atau Eufrat itu di Baghdad atau Irak. Faktanya ulama-ulama besar itu kebanyakan berasal dari daerah-daerah yang dialiri oleh dua sungai Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Sungai Nil dan Sungai Eufrat itu kalau dilihat posisinya dalam peta Masjid Baitul Maqdis memang layak disebut haulahu, kanan kirinya. Paham ya? Oke. Alhamdulillah Islam berkembang pesat. Kemudian sampai ke tanah Jawa, ke Nusantara, Wali Songo, macam-macam itu kalian sudah paham semua. Tapi kemudian faktanya hari-hari ini, akhir-akhir ini kita rasakan bersama, Islam pun semakin aneh dirasa. Islam pun semakin asing dirasa. Meskipun secara kasat mata penampakan malah koyo apa ya. Ya tapi paling pas penampakan kok ya maksud saya. Penampakan mazahir Islamiyah. Kenampakan Islam itu semakin hari memang semakin nyata. Tetapi secara substansial, secara inti, diakui atau tidak, Islam itu semakin dirasa aneh lagi. Sesuai dengan apa tadi hadis pertama, wa sayaudu ghoriban, dan akan kembali menjadi agama yang aneh kama bada'a, seperti dulu berawal atau bermula. Paham adik-adik? Nah, saya katakan kalau pemandangan keislaman, alhamdulillah semakin bisa dirasakan dari tahun ke tahun. Tetapi inti keislaman itu semakin tidak bisa dikatakan baik, justru merosot. Saya katakan pemandangan Islam sekarang ini namanya jilbab. Di sekolahan umum, bukan di pesantren saya bilang. Kalau di pesantren saya tidak akan mengatakan, tidak akan tertarik membicarakan tentang jilbab, karena pasti kalian berjilbab. Yang saya ingin bahas adalah di luar pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan umum. Masya Allah, sebuah SMA. Oke, saya sebut namanya misalnya. Di SMA Tayu. Itu tidak ada kewajiban berjilbab, tetapi semuanya berjilbab kecuali yang non-Muslim. Tidak ada sanksi tak berjilbab, sama sekali tidak ada. Tapi faktanya anak-anak berjilbab semua. Wah, coba misalnya di Permata Putri ini tidak ada sanksi jika tidak berjilbab. Coba misalnya, bisa dibayangkan betapa los gitu kan. Paham ya? Coba misalnya di Permata Putri ini tidak ada aturan kewajiban berjilbab. Bahkan ditulis semua menurut keyakinan masing-masing. Wah. Ngono-ngono piye kira-kira ya. Nah itu. Jadi artinya lah. Nah itu satu. Yang kedua, kalau ini yang cowok-cowok. Anak SMA itu kalau sudah masuk kajian-kajian rohani keislaman, rohis namanya, ya, maksudnya kalau dalam bahasa kalian, wis mulai seneng ngaji, oke? Anak-anak cowok ini, kalau tadi gambaran cewek, anak-anak cowok di sekolah-sekolah umum tuh kalau sudah mulai kenal ngaji, masya Allah, as-sholatu ala waktiha, selalu sholat tepat. Tapi yang di sana itu loh, yang di sana depan itu loh yang calon bapaknya anak-anakmu. Yang di Pondok Putra. Coba misalnya tidak ada aturan wajib jamaah, bahkan tidak ada aturan wajib sholat, semuanya terserah masing-masing. Kira-kira berapa persen yang sholat fi awali waktiha? Ngeri saudari, paham? Ngeri banget loh, ini fakta loh. Apalagi sudah mulai kelas 2 aliyah kenal lubul usul. Ya.
au illa duna raqatin fi waqtiha fa adaun, ngono ya. Jadi wah ini ilmu, ini ilmu. Saya kasihkan ngeri, terserah lah, semuanya terserah keyakinanmu masing-masing ya. Jadi sholat itu ya, kalau kamu ini saya kasih tahu, misalnya sholat 4 rakaat nih, oke? 3 rakaat berada di waktu zuhur, 1 rakaat sudah masuk waktu asar. Termasuk sholat qadha atau sholat ada? Yang keras. Qadha atau ada? Oke. Kalau yang di waktu jadi zuhur dan asar ya, yang di waktu asar itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ada atau qadha? Ada. Bahkan tinggal 1 rakaat. Oke? Yang 3 rakaat di waktu asar, yang 1 rakaat di waktu zuhur. Disebut qadha atau ada? Laksanakan. Jadi gara-gara santri itu paham ilmu, jadi waktu zuhur itu adalah antar tafi'ah, ya apa ya kan? Dari ini sampai ini terus langsung ngitung wudunya segini, pakai mukena segini ya, ketemu hitungan 7 menit setengah cukup, oke? Kari-kari antri wudu panjang, oke? Karena yang melakukan jamak suwari hampir seluruh anak pondok. Kamu tahu jamak suwari? Jamak suwari yang kita bicarakan ini separuh di zuhur, separuh di asar, paham? Paham? Jadi kalau dulu adik-adik, kalau dulu ada orang menceritakan orang lain, orang itu Masya Allah 1 wudu untuk banyak sholat fardu. Luar biasa. Tapi kalau sekarang, paham? Hei, apalagi kalau kamu cerita, alhamdulillah dengan hanya 1 wudu, aku bisa gunakan untuk sholat isya dan subuh. Wow. Karena sholat isyanya pukul 4 lebih 19 menit. Sedangkan subuhnya pukul 4.20. Sekarang udah enggak ya, malah 4.25 ya. Ngerti tak ora, tak tes kok kowe. Hari ini subuhnya jam berapa? Ayo. Astagfirullahaladzim, ini kayaknya subuhnya pada jam 6 lebih 8 menit ini kayaknya. Enggak apa-apa, 6 lebih 9 menit baru kodok kok. Ajur mumur. Itu saya katakan salah satu gambaran Islam menjadi aneh. Kenapa aneh? Yang tahu agama malah kurang semangat melaksanakannya. Tapi yang tidak tahu agama, Masya Allah, mereka belum tahu agama, taunya pokoknya waktu sholat itu ya ketika azan, terus kemudian bersuci, terus kemudian Allahu Akbar. Oke? Kalau nggak seperti itu dianggap tidak sholat, malah seperti itu. Bener atau salah ini? Salah. Wong waktunya segini kok. Saya ulangi lagi. Jadi mereka yang tidak paham agama tapi baru kenal agama, oke? Ya, itu jadi apa ya? Sholat itu dikiranya waktunya pokoknya ada adzan di masjid, segera bergegas, ambil air, wudu, oke? Kemudian sholat qobliyah beberapa rakaat, oke? Kemudian jamaah, setelah jamaah ba'diyah, oke? Itu dikiranya waktu sholat segitu itu dok. Kalau nggak ikut seperti itu, waduh, menyesalnya bukan main. Aduh, aku sudah kelewat waktu sholatnya. Bener atau salah ini? Salah, tapi baik. Salah tapi baik, itu hampir sama. Kalau mbak-mbak ketiga lihat pasti sudah pernah dengar cerita ini. Saya di Tayu diprotes oleh wali santri TPQ. Wali santri TPQ ini. Gara-gara apa? Salah satu santri TPQ saya tes latihan praktek sholat gagal. Tes praktek sholat gagal. Di kolomnya itu karena tidak melaksanakan tahiyat awal atau tasyahud awal. Oke? Padahal orang sholat 4 rakaat tanpa tasyahud awal sah atau tidak? Sing banter. Laksanakan. Mulai besok ya, kalau sholat duhur ya, nggak perlu tasyahud sah kok. Tak jamin nanti di akhirat aku berani ikut menjamin. Sah, kalau persoalannya sah saja loh ya. Sah, pasti sah, oke. Ayo lakukan. Al ilmu bila amalin, waduh.
Kasyajari bila thamarin. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Paham ya? Paham ya? Iya. Sampai mana tadi? Nah itu semua gambaran-gambaran Islam semakin aneh kembali. Karena Islam semakin aneh kembali, maka kiamat sebentar lagi akan datang. Very soon as possible. Secepatnya, lebih cepat lebih baik. Makanya dereng apa yang keras ngomong. Belum apa? Belum nikah kan? Aku kan udah bilang di kelas-kelas, cepetan wahai para jomblo. Nikah. Ini sebentar lagi sudah kiamat. Manusia paling sengsara itu kiamat datang dalam keadaan karena akan bertemu dengan pimpinan jomblo sedunia. Siapa? Dajjal. Lu Dajjal itu pimpinan jomblo, kamu nggak tahu? Matanya aja jomblo kok. Paham? Hanya, oh kalau bagiku sih mau kiamat kemarin emang gue pikirin aku udah nikah kan begitu. Iya, sengsara tahu. Kalau tiba-tiba kiamat, tapi begini. Kalau kamu sebagai anak santri, insya Allah, wis pokoknya tenang sajalah ya, tenang saja. Insya Allah nanti ada resep-resep untuk mengundurkan kiamat. Loh iya, resep-resep mengundurkan kiamat. Iya bener ini. Loh, kamu belum pernah dengar resep-resep ini? Saya yakin sudah pernah, tapi mungkin kamu kurang kurang fokus aja. Iya, lagi mana gitu kan? Orangnya sih ngaji di sini, tapi kepalanya nggak tahu kemana, aku nggak tahu gitu. Iya, orangnya dicek di sini di absen, oh ada, fulana ada, tapi nggak tahu kepalanya kemana, nggak tahu, oke? Paham ya? Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi? Gambaran bahwa Islam itu apa? Saya kasih gambaran lagi ya. Islam semakin hari semakin dirasa aneh. Gambaran yang paling mudah ini. Gambaran yang paling mudah, paling sederhana. 1. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Paham kamu? Jangan memakan harta benda kalian di antara kalian secara salah, secara batil. Menipu. Boleh nggak? Nggak boleh. Oke, curang boleh nggak? Oke, coba besok siapa yang punya tugas ke pasar belanja biasanya? Siapa? Kang Soleh. Nah, Kang Soleh, saya harap besok Kak sampean bawa mushaf, buka pas ayat itu tadi. Kalau milih-milih bandeng, misalnya bandengnya tumpuk 5 gitu kan, itu yang atas-atas seger, tapi yang bawah, nah kan, ganda, iya bos, iya. Nanti begitu langsung bukakan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa yang akan terjadi di pasar adik-adik? Rawame obat muntak pepirang. Iya enggak? Padahal kalau Kang Salam tadi namanya. Kang Soleh melakukan kebenaran enggak itu? Ada penjual bandeng curang, oke? Iya. Terus kemudian Kang Soleh buka mushaf, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bener nggak? Bener, tapi orang seisi pasar salah ketawa nggak? Tidak hanya ketawa, bahkan mentertawakan. Betul? Oke, itu seperti itu gambarannya. Atau kalau yang lebih ngeri lagi, di sebuah kantor, entah itu kantor pemerintah atau kantor swasta, tidak perlu dipersoalkan. Pokoknya kantor, pokoknya apa? Misalnya sekantor itu korupsi semua. Tiba-tiba ada salah satu kamu, karena kamu lulusan Permata ya kan, misalnya. Nanti kalau kamu kerja, oke? Sekantor itu korupsi semua. Kamu karena santri, wah, nggak boleh ini. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Coba kira-kira apa yang terjadi? Pecat, iya kan?
Ya, itu sekedar gambaran mudah bahwa Islam semakin kembali dianggap aneh. Orang ngajak kebaikan dianggap aneh. Jadi saya ulangi, bada'ad dinu ghoriban, agama Islam datang dalam keadaan aneh, kemudian wasayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali menjadi aneh seperti ketika bermula. Tapi lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Tuba itu ada yang memaknai singkat apa? Maka surgalah bagi orang-orang yang mau aneh. Paham? Nah, itu makna yang paling singkat sederhana. Maka surgalah bagi orang-orang yang mau aneh. Atau kalau dalam bahasa keseharianmu, mongko bejo kemayangan, nggih. Hei, fatuba mongko bejo kemayangan, beruntung yang sangat bagi orang yang ghuraba. Ghuraba itu mau jadi orang aneh. Sekarang nih, terus terang saja, seusia kalian di luar tembok pesantren ini, teman-temanmu ketika di SD, oke? Nanti sebentar lagi kalian kan pulang ya, liburan ya kan? Nah, iya kan? Ketika kalian pulang liburan, Masya Allah, it's time to medsos. Nah. Iya kan? Masya Allah, al-yawma tukallimuna aydihim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, update status siang hari malam, oke? Ya, coba masuk di IG, cari temen-temenmu yang dulu di SD, pasti akan kamu temukan. Wah, sekarang jadi selebgram. Jujur saja, mbak-mbak Tiga Alia sudah pernah saya tanya ini. Jujur saja yang tidak Tiga Alia, di dalam hatimu ada rasa kepingin nggak? Apalagi ngelihat followernya, Masya Allah, sedangkan followermu sak pondok tok. Kalau mau ngupdate sesuatu, bilang sama temennya, di like ya. Jadi modal SMS gratis itu kan, ya kan? Untuk nyebar message apa niku. Ya. Isinya, tolong di like ya status gua. Lo iya ta ora? Ayo. Kamu jumpai temenmu jadi selebgram. Bahkan ya, misalnya mohon maaf ya, sekedar ngomong aja. Temenmu dulu di SD, Masya Allah, nggak inosen, nggak ingusan. Pokoknya kamu lebih cantik lah daripada dia, oke? Oke? Tapi sekarang itu tadi dengan polesan tertentu ya kan, di IG Masya Allah dia jadi selebgram itu tadi, sementara kamu nggak tega aku bilangnya. Lu iya tahu ora? Jujur saja di sini ada grek tau gak? Kurang ajar, dia nggak begitu cantik, aku yang lebih cantik dari dia ya. Dulu aku yang suka dikejar-kejar cowok sekelas ya kan? Iya kan? Nah itu jujur berarti kamu. Atau yang lebih sederhana lagi gambarannya, yang lebih sederhana lagi. Pada saat temenmu di luaran 24 jam bergulat dengan HP, kamu di sini nunggu kalau ada ditimbali. Iya enggak? Iya. Nah itu berarti orang lain nganggap kamu aneh enggak? Pasti iya. Bahkan ada pandangan, ada pemikiran yang lumayan ekstrim, atau menurut saya malah sangat ekstrim. Pondok ini kejam, hak asasi santri diberangus oleh pesantren, hak untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tanpa batas melalui jaringan internet itu tidak didapatkan oleh seorang santri. Ada pemandangan seperti itu. Kamu belum pernah tahu itu, belum pernah dengar. Nah, ini tak kasih tahu biar kamu protes sama pihak pesantren.
Loh, hak mendapatkan informasi dari manapun tanpa batasan itu hak asasi atau tidak? Ya, oke. Sekarang saya tanya belak-belakan aja, fair aja, jujur aja. Kamu setiap hari bisa mendapatkan informasi melalui media itu seluas-luasnya atau terbatas? Berarti kalau begitu ada hak-hak asasimu yang dipecundangi oleh pesantren nggak? Iya kan? Berarti kalau begitu pesantren itu kejam ya? Ketemu nih penyakitnya. Ingat, itu jaim itu yang sana itu. Ingat mbak-mbak tiga lia, apa kaidahnya? Al-mubadarah hiyal haqiqah. Yang terlanjur terucap, yang sudah langsung terucap itu hakikat. Hati-hati ngomong sama saya kamu ya. Paham? Maka beruntunglah saya tidak termasuk anggota Komdis. Kalau saya termasuk anggota Komdis, wah kecekel kabeh, tapi ya pegel. Paham adik-adik? Ya, memang aneh, betul memang aneh. Ya betul, hak-hakmu mendapatkan informasi dibatasi. Itu menurut orang di luar tembok ini, di luar tembok-tembok ini loh yang melindungi kalian, tembok yang memenjara kalian ini loh. Alah, sejak dulu tuh kalau update status dari penjara suci. Ada sucinya sih, tapi selalu masih ada penjaranya. Menyisakan semacam kepedihan. Loh iya tau ora? Astagfirullah. Iya, kelihatannya sih, wah dari penjara suci, ada sucinya sih, apa ya, Allah, itu eufemisme, memperhalus bahasa saja. Tapi tetap ada apa? Penjara, ada semacam kepedihan yang terpendam, gitu loh. Ya, aku mau tak pancing ngono ya. Ya, hakmu ada yang iya kan? Atau hak misalnya, hak untuk keluar, nah, keluar apa mau beli apa, keluar dari tembok pesantren ini, hak enggak itu? Hak enggak itu? Kamu merasa terbelenggu enggak di sini? Jaim tok. Jadi sekali lagi itu gambaran bagi orang luar kamu ini orang aneh. Paham? Kamu orang aneh. Pergaulan dibatasi, media dibatasi, informasi dibatasi, bahkan kalau perlu tidur pun dibatasi. Iya kan ada jamnya ya? Iya kan? Iya, padahal tidur itu kan bebas gitu kan. Iya, los. Iya. Nah, sekarang sebetulnya secara fikih, jamaah sholat wajib itu wajib nggak jamaah? Boten. Tapi pesantren mewajibkan kan? Apa dalilnya pesantren mewajibkan kamu jamaah sholat wajib? Mohon maaf, di sini ada jamaah wajib tahajud nggak? Pernah ya? Yang waktu itu yang nggak ikut jamaah istikharah istikharah kayak minta jodoh aja. Tahajud. Yang nggak ikut tahajud dihukum ya, dikasih sanksi. Atas dasar apa itu? Orang nggak tahajud dosa nggak? Boten, ya kan? Orang nggak jamaah dosa nggak? Boten, tetapi kenapa dihukum oleh pihak keamanan? Tidak taat peraturan. Itu peraturan Allah atau peraturan pesantren? Pesantren kan? Iya. Terus dalilnya mana? Apakah memang wajib menaati peraturan pesantren? Sekali lagi itu adalah gambaran. Bagi orang lain kamu semua itu makhluk-makhluk alien. Paham? Aneh pada saat orang hidup di era milenial ini, ya kan? Hah? Kalian ini generasi apa sih? Enggak apa? Y atau generasi apa kalian ini? Z ya? Generasi Z kalian ini. Wow.
Iya, zantik, Masya Allah. Generasi Z kalian ini ya. Tapi kalian serba terbelenggu. Itu aneh menurut orang lain. Tapi, ayo jangan diputus kalau dengerin ceramah itu ya. Jangan seperti yang suka di media sosial itu. Putus-putus saja, nanti videonya diputus-putus. Tapi ini tapinya harus panjang banget. Tubalil ghuraba. Kalian semua ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Apa? Sangat beruntung. Kelas 3 aliyah lagi-lagi ya, karena saya hanya keseharian ngajar kelas 3 aliyah ya. Saya sampaikan kepada mereka, lihat saja jam-jam segini, maksudnya jam-jam sekolah itu loh. Ya. Jam-jam sekolah saya setiap hari, karena saya ini adalah abnaul asfal. Apa abnaul asfal? Anaknya aspal. Setiap hari saya di atas aspal, paham? Abnaul asfal. Loh itu kan ada ceritanya itu aspal itu, mau diceritain? Enggak, biar kalian biar ngantuk, itu enggak ada yang ngantuk sama sekali sih. Iya, tentang aspal itu kan begini, itu tinggalnya udah pernah nih. Jadi waktu itu tahun 2015. Kalau kamu nanti sempat lihat IG ku, Nadif Tayu, ya postingan. Iya fallback, ya. Itu di bulan, seingat saya Juni 2015. Mbah Maimun Zubair, Mbah Mustafa Bisiri, Rembang mendapatkan tamu beberapa masyayikh, tokoh-tokoh internasional dari Arab. Datang, saya ditugasi untuk jadi nderekke ya, seksi tamu lah, oke? Wah, orang Arab itu kan tahu kalau kita ini negeri subur, oke? Iya tahu. Sebelum datang pun udah tahu informasi negeri ini, Masya Allah, bukan lautan, kail dan jala cukup iya kan? Nah, iya, itu hanya ada di Indonesia. Nah, tak derekke di sebuah daerah di Jawa Barat waktu itu. Orang Indonesia itu kan keren dan kreatif. Kalau ada aspal berlobang, oke, kan dikasih pohon pisang ya biasanya ya. Ya kan sebagai bentuk protes kan itu. Protes pada pemerintah kenapa jalanan berlobang tidak segera diperbaiki, maka dikasih pohon pisang. Nah, orang Arab itu ngelihat itu langsung, stop ya Ahmad, stop. Masya Allah, subhanallah. Hasya lillah, subhanallah. Negaramu benar-benar subur. Syajaratul maus tambutu minal asfal. Paham? Pohon pisang bisa tukul itu apa? Bisa tumbuh di Nah, saya bilang alhamdulillah hadza huwa baladuna, ya kan? Alhamdulillah ini adalah negeri kami, ya kan? Ya kan? Masya Allah. Ini hadhihi jannatullahi fil ard. Katanya begitu. Ini negerimu ini adalah surga Allah di bumi. Paham ya? Nah, iya begitu. Nah, oke. Jadi sekali lagi adik-adik, itu tadi tapinya orang berbahagialah, bejolah ya, orang-orang yang seperti kalian. Di antara yang ingin saya sampaikan tadi yang sempat terputus apa? Jadi karena saya itu min abnail asfal gitu kan. Ya. Maka setiap hari saya lihat pada jam sekolah sekian ratus anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Paham? Pada jam sekolah anak usia sekolah tidak sekolah. Apa itu kalau di istilah di media-media itu? Lost learning atau learning lost generation. Ya kan? Iya kalian bukan kalian, sekarang ini akibat pandemi itu ada generasi yang kehilangan pendidikan. Paham adik-adik? Tapi alhamdulillah sudah mulai nyata. Sejauh mana tuba itu, sejauh mana
keuntungan yang kalian raih sebagai orang yang selama itu sebelum pandemi kalian sudah lama rela menjadi orang-orang yang aneh. Rela menjadi santri itu berarti rela menjadi orang-orang yang aneh. Sekarang kita mulai, saya husnudzon, kita mulai menuai hasil perjuangan kita, yaitu apa? Alhamdulillah ketika masa pandemi kalian masih bisa melakukan kegiatan belajar di pesantren. Betul. Betul. Pada saat selain kalian di luaran, ya ini bukan kok kemudian bilang sama yang lain syukurin lo, rasain lo, nggak begitu, nggak. Jangan sampai ada hal seperti itu ya. Untuk tahadus bin nikmah, alhamdulillah pesantren bisa masuk. Ya meskipun dengan berbagai cara, masya Allah disediakan, sarana cuci tangan, SCTPS, sering cuci tangan pakai sabun, masker, masya Allah. Saya juga wali santri ya kan. Kalau saya notal itu sekarang ini diantara budget yang naik adalah budget untuk beli masker untuk anak saya. Paham? Iya, orang tua kalian juga begitu ya kan. Iya, dengan segala cara lah pokoknya. Tapi alhamdulillah secara umum kalian yang di pesantren alhamdulillah bisa tetap belajar. Begini ini tuba enggak? Begini tuba enggak? Bejo enggak? Beruntung enggak? Beruntung sekali. Belum lagi begini adik-adik. Dulu ini saya bilang dulu. Ada suara nyinyir seperti ini. Jadi kalau orang kampung punya anak perawan seperti kalian, kok nggak mau sholat, nggak mau ngaji, itu ancamannya ngeri. Kamu kalau nggak mau ngaji, ntar tak nikahin sama anak pondok, rasain lo. Ada suara seperti itu. Ada suara seperti itu. Artinya apa? Waktu itu masyarakat itu masih memandang miring pesantren. Memandang apa? Miring pesantren. Pesantren itu kayak apa? Apalagi kalau yang situ itu loh, yang situ. Kamarnya di depan itu loh. Calonnya anak, bapaknya anak-anakmu. Masya Allah. Udah sarungnya itu astagfirullahaladzim, ngeper kayak pernya Shogun itu. Peci hitam jadi yang sebelah sini merah-merah ya kan? Iya enggak? Apalagi kalau pakai pakaian putih, masya Allah, ini tempat ini sini ini untuk menanam jagung bisa kali ya. Paham? Iya kan? Apalagi yang seragam, insya Allah satu bulan sekali dicuci, ya kan? Itu rahasia umum kan? Iya. Tetapi begini adik-adik, bagaimanapun mereka itulah generasi tangguh. Generasi tangguh. Iya, aku nggak sedang mempromosikan loh ini. Sebab bagaimana adik-adik? Prinsipnya itu, orang tangguh itu nanti ketika di masyarakat, ketika sudah diproses ke dalam kawah candra di muka, disuruh menderita. Kamu kan deritamu setiap hari makannya sate, sambal tempe, sambal terong, ya kan? Iya kan? Iya. Malah ini belak-belakan nih. Saya juga sering mendengar itu. Gunjingan dari sebagian wali santri, semoga saja bukan bapakmu. Gunjingannya apa? Kiai itu tega banget. Dia makannya enak-enak, santrinya makannya nggak enak-enak. Loh iya, saya mendengar itu. Loh saya juga masuk ke dalam WA wali santri, paham? Ya karena memang saya wali santri juga kan. Iya, wah Masya Allah. Wali santri, kalau tak buka rahasianya wali santri, mungkin kalian enggan pulang liburan deh. Lebih baik udah aja di pesantren. Tak buka apa gimana ini rahasianya. Rahasianya bapakmu loh. La ilaha illallah. Tapi ini satu kritik yang jangan dianggap sebagai nyinyir atau menjelek-jelekan, tidak. Tapi begini adik-adik. Wali-wali santri itu rata-rata sekarang ini sudah lupa tentang hakikat pesantren. Bahwa pesantren itu apa adanya, bukan ada apanya. Paham? Pesantren itu apa adanya, bukan ada apanya. Maksud saya apa? Banyak hal, tapi yang paling sederhana aja dulu.
Saya itu dulu ketika mondok di Mbah Sal, waktu itu santri sekitar 200-an saja. Atau mungkin 100 berapa. Itu mohon maaf, WC-nya ya hanya 4 aja. Kamu tahu WC? Oke. Iya, kok 4, 3 malah. Orang anak sekitar lebih dari 150 hanya WC 3. Itu menurut ukuran sekarang tidak layak. Tidak layak. Nah makanya apa? Seringkali saya melihat dengan sendiri. Pada awal-awal tahun ajaran baru pesantren, ketika pendaftaran santri baru, wali santri itu yang pertama kali tanya pada pengurus, "Dek, di sini kamar mandinya berapa, santrinya berapa?" Ya kan? Kalau dulu nggak seperti itu, insya Allah pesantrennya hampir roboh karena nggak diperbaiki gitu kan? Bocor kalau hujan, ya itu orang tua masukkan anak ke pesantren, nggak mikir nanti anakku nanti masuk anginan terus bagaimana, nggak mikir, serius, nggak mikir sama sekali. Itu orang tua dulu. Orang tua sekarang menganggap pesantren dengan fasilitas yang seadanya apa adanya ini dianggap aneh juga. Karena di luaran, lembaga pendidikan di luar pesantren punya standar-standar sendiri yang itu tidak ada di pesantren. Dan pesantren seperti dituntut oleh masyarakat, yaitu dalam hal ini walisan. Jadi supaya pesantren itu mengejar apa yang dimiliki oleh di luar pesantren. Ini saya tidak hanya sekedar protes ya, tapi faktanya alhamdulillah, ya semoga saja saya tetap sehat terus. Saya tidak pernah punya masalah penyakit lambung. Padahal waktu itu ya makannya, wah apalagi sangat sederhana. Tidak hanya itu. Yaitu tadi, jumlah WC-nya itu sedikit. Ya kalau nunggu ya nahan-nahan banget begitu, paham? Nah itu untuk menurut ukuran lain itu nggak benar. Ya udahlah kita dianggap aneh nggak apa-apa. Nah, makanya di sini intinya saya ternyata hadis yang tadi saya katakan selalu dawuhke Mbah Sal itu ternyata memang luar biasa. Luar biasa kalau kita angan-angan, kita pikir-pikir, kita telaah. Bagus sekali, fatuba lil ghuraba. Nah itu tadi saya katakan, nanti ketika terjun di masyarakat, terutama ini tiga alia ini, oke? Ya, baik itu di UGM, Universitas Golek Marotua, ya, maupun ada yang sudah mungkin langsung terjun di masyarakat. Insya Allah terbukti, insya Allah sudah terbukti berulang-ulang. Yang lulusan pesantren itu selalu tangguh karena memang sudah terbiasa dididik dengan kesederhanaan. Ingat, al-uzama lan yuladu illa min rahimil mu'anah. Orang-orang besar tidak akan dilahirkan kecuali dari rahim-rahim penderitaan. Kamu tahu penderitaan Nabi Mujib waktu mondok di sana tuh. Menderita banget. Oh, aku nggak tega ngeritain ada. Aku nggak tega curhatnya sama aku tok kok. Tapi pokoknya menderita begitu loh. Paham ya? Sudah pokoknya menderita. Iya. Nah, memang harus begitu, harus menderita dulu, berakit-rakit ke hulu. Kenapa kita lupa dengan peribahasa itu? Orang kok maunya enak terus. Padahal kalau dipikir-pikir, kamu sampai detik ini apa sih kira-kira penderitaanmu yang paling pedih? Ayo, saya minta 1-2 orang. Apa kira-kira penderitaanmu yang paling pedih? Apa? Nggak ada. Kalian tuh belum pernah menderita. Ya? Iya, tapi ya makanya itu. Tapi kalau dibanding dengan anak luar pondok sih, ya alhamdulillah ya, lumayan menderita kamu lah ya. La ilaha illallah. Udah gitu aja, yang penting intinya tetaplah merasa berbahagia, penuh syukur.
kalian berada di lembaga pesantren. Tadi siang tes kitab 3 aliyah Mathalul Falah. Saya ceritakan, alhamdulillah salah satu guru sepuh kami yang biasanya nggak kerso tahlil, saya rayu-rayu tadi berhasil. Ternyata rayuan saya masih maut. Alhamdulillah. Ya, beliau berkenan memimpin tahlil. Saya merasa tadi terus langsung saya ungkapkan, saya kasih komentar. Jadi di Mathalul Falah itu bagaimanapun capaian akademik tetap penting, tapi yang lebih penting dari cakupan akademik adalah ridho guru, cintanya guru kepada kalian, sehingga cerita sudah sangat masyhur karena ada di YouTube, ceritanya Mbah Mustafa Bisri Rembang itu kan. Jadi guru, apalagi guru pesantren, kiai-kiai pesantren itu mendidik kalian itu tidak hanya zahir tapi juga batin. Kalian didoakan terus, nggak usah basa-basi minta doa. Termasuk saya nggak tahu, tadi saya belum dengar sambutan kelas 3 yang akan meninggalkan ini. Paling minta maaf pada pengasuh jika banyak kesalahan ngono ya. Paling itu mesti ngono ya. Iya, ngono mau. Begitu ya. Apa-apaan itu basa-basi saja. Ya. Karena yakin bahwa pengasuh kalian, guru-guru kalian mencintai kalian. Dan ingat, mencintai adalah memaafkan kesalahan sebelum terjadi. Segala kesalahan kalian pasti dimaafkan. Ya. Tapi ya memang ada beberapa yang tidak dilupakan. Forgiven but not forgotten gitu kan. Ya, dimaafkan tapi kemungkinan tidak dilupakan. Ya karena memang ada hal-hal yang harus diselesaikan. Itu wajar saja. Tapi yang penting di lembaga pesantren, ya di lembaga pesantren manapun, tapi tentu saja pesantren yang asli. Karena banyak pesantren yang abal-abal itu sekarang ini. Iya. Apa tandanya pesantren abal-abal? Mudah. Kalau pesantren yang asli itu pasti imamnya jelas. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Iya kan? Kalau pesantren yang itu nggak jelas, malah nggak ada imamnya, malah tahu-tahu meloloskan namanya Imam Samudra. Nah, itu namanya pesantren abal-abal itu, oke? Kalau pesantren yang beneran itu pasti ngajinya kalau diurut ke atas ketemu imam-imam itu tadi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau yang selain nggak ada imamnya itu malah meluluskan imam itu tadi, Imam Samudra. Nah, begitu. Nah, itu selama kalian ini berada di pesantren-pesantren yang asli, insya Allah kalian selalu dicintai pengasuh kalian, didoakan segala kebaikan kalian, ya. Makanya tidak perlu basa-basi, daripada di hati tidak ada maknanya sama sekali. Itulah kelebihan pesantren. Ya, apa ya? Bahkan pesantren itu, ya nanti hingga pun kalian lulus. Hingga pun kalian lulus nanti, ya kan? Mau nikah aja kan kesini lagi, ya kan? Iya enggak? Iya, minta umi rawuh. Iya enggak? Abi rawuh, ya kan? Iya enggak? Nanti kamu sudah nikah, udah mulai hamil, wah ngerepoti lagi, ini ijazah apa nih? Sudah mulai mau nyunat ke anak, ngerepoti meneh. Bahkan ketika nanti kamu mantu, kamu sudah pernah bayangin nggak mantu nanti? La ilaha illallah, bu, pandangan yang ke depan gitu loh. Yuk, bahkan ketika nanti kamu mantu pasti kesini lagi kan? Iya toh? Iya kan? Iya, kamu mantu nanti kesini lagi. Sampai kamu punya cucu pun kesini lagi minta nama. Ini tidak pernah selesai di pesantren itu, tidak pernah selesai. Alhamdulillah, jadi never ending learning kalau nggak salah ya. Iya, 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Inilah kelebihan pesantren yang patut kalian tapi tidak hanya sekedar alhamdulillah, tetapi juga harus diwujudkan dengan upaya nyata. Yang paling nyata adalah yang sebentar lagi nanti akan ujian, harus bersungguh-sungguh. Oke,
Ya, yang belum ujian, ya ikuti proses yang lain, proses apa? Misalnya di Prima ya, yang di Prima kapan ujiannya? Yang di Prima kok? Iya. Oh, katanya November. Kali di November, langsung, waduh, bakalan tertunda lagi ya. Tertunda apanya? Nah, iya nikahnya. Nikah, emang nggak boleh nikah dengan sekolah? Boleh kan? Iya, boleh. Apalagi yang saya tahu. Saya kira di Prima juga ada lah. Yang saya tahu ya, di Matul Fal itu ada izin melahirkan. Oh, begitu? Iya ada. Ada izin nikah, ada. Boleh nikah itu. Iya izin nikah boleh. Kenapa tidak kalian? Aku kan udah bilang semenjak apa? Liburan catur ulang 1 dulu kan. Ayo yang mau nikah segera kan begitu kan? Aku udah begitu kan? Ayo, nyatanya nggak ada yang apa? Saminah wa atokna sampai sudah mau berakhir ini. Belum ada yang nikah aja. Yang benar. Kenapa calon itu kok bener? Mosok sih mau dicariin? Ya nanti kalau di jalanan ada. Katanya mau dicariin. Kamu tuh nanti dicari, oke? Kamu jangan nyari-nyari, kamu dicari. Ya anak pesantren mahal harganya tahu. Iya, hurobaannya, insya Allah mahal harganya. Ya. Insya Allah banyak yang datang ke rumahmu nanti ya. Iya, entah nagih utang, tak apa nggak tahu. Hadanallahu wa iyyakum al-Fatihah.